Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 18 sampai 20. Untuk tema kita ya, You Have a Sacred Story. Kejadian 50 ayat 18 sampai 20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara sekalian, ada seorang misionaris yang melayani di Afrika ya. Dia melayani sebagai misionaris di sana. Dan ternyata di dalam pelayanannya itu dia banyak sekali mengalami konflik, perbedaan pendapat. Baik dengan rekan misionaris dari negara lain atau negaranya sendiri, dan juga dengan pemimpin gereja di Afrika. Dengan kata lain, caranya itu tidak bisa diterima. Dan dia juga tidak bisa terima cara yang lain, saudara sekalian. Dia mengakhiri pelayanannya, dia pulang kembali ke negaranya dan dia sakit. Dia sakit, saudara sekalian ya. Sakit bukan karena kena sakit di Afrika, tapi karena stres. Karena stres dan juga banyak kepahitan. Saudara, ada seorang temannya itu melihat, kasihan sekali melihat dia berkata, kamu kenapa nggak lakukan sesuatu ya? Kamu ini sampai begitu stresnya dan begitu banyak kepahitan sampai kamu sakit. Saudara sekalian, akhirnya dia memikirkan nasihat temannya itu, dia berdoa. Iya, apa yang mesti saya lakukan ya? Saudara, pertama-tama dia hitung dulu dengan berapa orang dia konflik. 1, 2, 3, 4, 5, total 16 saudara sekalian. Banyak juga ya. Jadi ada 16 orang dia konflik dan dia pikir apa yang harus dia lakukan. Dia sudah di negaranya, mereka masih di Afrika. Maka dia memutuskan, memberanikan diri menulis surat satu-satu, saudara sekalian ya. Satu-satu. Jadi ada 16 surat ditulis untuk dia minta maaf. Dengan harapan dia tidak lagi menyimpan akar pahit. Saudara, ketika orang-orang itu menerima surat darinya, wah, beberapa berespon dengan baik sekali ya. Oh iya, kami juga minta maaf kurang memahami Anda. Ya, bahkan ada yang kemudian berkata, "Oh, kita ketemuan yuk, nanti saya akan ketemu di sini, kembali ke negara, semoga bisa ketemu ya." Tetapi saudara-saudara, ada satu orang yang berespon dengan agak berbeda. Ya, dia berkata begini, "Ketika seseorang usia sudah 5 tahun, sifatnya sudah terbentuk. Kamu sudah kebentuk karakternya seperti itu. There is little hope," katanya saudara sekalian ya. Ada sedikit saja harapan kamu itu bisa berubah. Tapi keseluruhannya saudara sekalian, meskipun dari 16 surat yang dia kirim ada satu surat seperti itu, secara keseluruhan bagaimana rasanya? Dia menulis buku dan dia mengatakan, "Setelah saya menerima semua surat itu termasuk satu yang kurang welcome, saya tetap merasa lega. Saya merasa bebas. Saya tidak lagi dijerat oleh masa lalu." Saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari orang ini? Orang ini, misionaris ini tidak mau terjebak dalam masa lalu. Dia tidak mau kisah hidupnya hanya didefinisikan, dikontrol oleh konflik di masa lalu. Dan jujur memang setiap kita tuh dibentuk oleh masa lalu kita. Kalau keluarga kita itu ada cirinya masing-masing, betul saudara sekalian, ada keluarga yang sunyi sekali. Jadi ya orangnya tumbuh jadi orang yang sunyi. Tapi ada keluarga yang sangat-sangat berisik sekali, dia tumbuh juga cenderung menjadi orang yang berisik ya. Ada orang yang dibesarkan keluarga sunyi, kalau ada suara gak bisa belajar. Ada orang yang dibesarkan di keluarga yang berisik, kalau gak ada suara gak bisa belajar, saudara sekalian. Harus ada suara. Kalau gak ada suara, dia ciptakan suara dengan headphone ya. Dia bisa belajar, katanya begitu. Setiap kita itu saat ini, segala kebiasaan kita seringkali dibentuk oleh masa lalu kita. Budaya kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk pendidikan dan keluarga kita. Saudara sekalian, ada satu orang yang tidak suka pantai, tidak suka berenang. Dan kalau gereja bilang, "Mau kemana kita outing begitu ya?" Pokoknya dia gunung arahnya begitu ya, tidak mau ke pantai. Kenapa dia sangat alergi dengan pantai? Karena dia pernah waktu kecil itu dia berenang hampir tenggelam. Dan teman-temannya ketawain dia, saudara bayangkan. Sudah hampir dia tenggelam ya, keminum air ya, ke nafas air. Teman-teman semua yang perempuan-perempuan menertawakan dia. Sangat malu, sangat trauma sekali. Sejak itu dia tidak suka dengan air.
Jadi ketika dia memutuskan outing gereja, jangan ke pantai, jangan main-main dengan air itu ada pengaruh masa lalunya. Tapi saya setuju sih sama dia sih ya, karena kalau outing ke pantai kan anak-anak yang masih kecil bisa berbahaya, betul saudara sekalian. Tetapi intinya dari dia ketika dia memilih sesuatu itu kan dipengaruhi masa lalunya. Nah tetapi saudara sekalian, problemnya begini, setiap kita memang dibentuk oleh masa lalu ya. Cara kita bicara, cara kita memutuskan, kita suka gak suka satu hal, menilai ini baik ini gak baik, itu memang setiap kita dipengaruhi masa lalu. Tapi ada dua hal yang kita harus hindari, atau yang kita sebut di dalam dua cara pandang yang salah tentang masa lalu atau false narratives. Nah ini sering kali yang orang lakukan dan kita harus waspada dan hindari saudara sekalian. Yang pertama, melihat diri sebagai saya adalah perlakuan orang kepada saya. Nah ada orang yang dari kecil dikatain bodoh begitu ya. Setelah dia besar, dia belajar, dia merasa kalau ada kesulitan bukan karena pelajarannya susah, tapi karena saya bodoh. Padahal yang susah di kelas itu 99% semuanya merasa susah. Tapi khusus dia merasa bukan karena salah pelajarannya, tapi salah saya. Karena saya memang bodoh. Kenapa dia bisa berkesimpulan begitu? Karena dari kecil itulah dia dibentuk oleh pendapat orang di sekitarnya. Ya, baik itu keluarganya, saudaranya, temannya, mengatakan dia kalimat itu saudara sekalian. Sehingga ketika dia tidak bisa memecahkan satu masalah, bukan dia cari jalan keluar, dia tutup bukunya. Memang saya bodoh and hopeless. Nah berarti dia membiarkan masa lalunya itu mendefinisikan dia. Who am I? Siapa saya? Saya orang bodoh. Berdasarkan apa dia simpulan itu? Berdasarkan perlakuan perkataan orang kepada dia. Ini false narratives. Ya, kita mungkin sering melakukan ini, tetapi kita harus tolak. Tidak boleh ini saudara sekalian ya. Atau yang kedua, ekstrim satunya adalah orang yang merasa bahwa nggak ada pengaruh apa-apa masa lalu saya. Saya memang orangnya begini. Tidak. Saudara, setiap kita ada masa lalu dan kalau kita menyangkalinya itu berbahaya sekali. Karena dia tidak bisa ditiadakan, dia hanya bisa dikubur, tapi dia akan bangkit pada usia tertentu dan meledak. Kepahitan tidak bisa dibohongin. Kalau kita kecewa, pernah disakiti orang, kita tidak bisa pura-pura, gak apa-apa saya kebal kok begitu ya. Karena kalau kita pura-pura begitu pada satu titik di mana kita lemah itu keluar, tidak terkontrol. Dan bisa fatal. Melakukan hal-hal yang kok saya bisa begitu ya, kok bisa ngomong seperti itu ya, ya karena dipendam. Jadi ini dua hal yang kita tidak boleh lakukan dan yang sering kita lakukan. Satu, membiarkan perkataan, perlakuan orang mendefinisikan siapa kita di masa lalu. Yang kedua adalah kita pura-pura hidup dalam kepura-puraan bahwa tidak ada peristiwa masa lalu yang ada impact saudara sekalian. Kedua narasi ini salah, salahnya di mana? Nah kenapa kita jangan lakukan ini? Karena tidak ada tempat buat Tuhan dalam dua narasi ini. Saudara, di mana Tuhan di sini? Yang ada cuma orang. Oh, orang ngomong saya begini, orang ngomong saya begitu, orang perlakukan saya begini, memang saya begini kok. Nah, itu nggak ada Tuhan di situ kan? Lalu saya tidak ada pengaruh masa lalu, saya oke-oke aja. Kenapa perlu Tuhan kalau kamu oke-oke aja? There is no God di dalam dua naratif ini. Maka orang Kristen tidak boleh menggunakan dua narasi ini di dalam pembentukan masa lalu dan kebiasaan dia sekarang. Tuhan sedang menulis kisah hidup kita. Saudara tahu, sepanjang hidup kita ini adalah sebuah kisah. Pertanyaannya, siapa yang kita mau izinkan tulis? Diri kita, orang lain, masa lalu kita, atau Tuhan? Tuhan sedang menulis kisah hidup kita sesuai rencananya. Karena itu kita katakan you have a sacred story. Kamu punya kisah yang sakral, yang kudus, yang suci. Karena hidupmu itu sudah ditebus oleh Yesus dan dia sedang merajut benang kehidupan, menciptakan kisah dalam hidupmu menjadi kisah yang indah. Dan ketika kita terus stuck di belakang, kita terus terjebak di masa lalu, kita dengar kata-kata orang dan menginternalisasi kata-kata orang, kita gagal mengikuti kisah yang Tuhan sedang tulis. Itu sebabnya kita mau belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Saudara sekalian, Yusuf itu berkali-kali dirugikan ya dan disakiti orang dalam masa lalunya. Mulai dari mana? Dijual oleh kakak-kakaknya. Saudara, dia dituduh istri majikannya sampai masuk penjara. Saudara, Yusuf tidak melihat dirinya sebagai korban. Sebenarnya orang kalau dalam posisi Yusuf itu gampang mengasihani diri. Kita memang manusia punya kebiasaan mengasihi diri ya saudara sekalian ya.
and mengasihani diri ya. Tetapi Yusuf tidak sampai jatuh seperti itu, kenapa? Saudara coba bayangkan sebentar ya, dia ditolak saudaranya. Dia dijual ya, ini dijual ya. Jadi saudara bisa bayangkan bukan cuma dia merasa sakit hati, dia pasti pikirin papanya. Papaku bagaimana ya, sudah tua, lalu dilaporkan anaknya mati dimakan binatang buas. Itu kan karangan kakak-kakaknya saudara sekalian ya. Orang tua dengar kabar baik kena serangan jantung, dengar kabar buruk bisa kena serangan jantung. Ada orang tua yang sampai meninggal karena kabar buruk datang kepada dia jam 3 malam. Dan dia sudah punya kondisi jantung saudara sekalian, disampaikan dengan bombastis begitu. Betul saudara sekalian, karena itu seringkali kalau dokter-dokter memeriksa orang tua dan ternyata diagnosanya tidak bagus, ya dipanggil anaknya. Nanti kamu kasih tahu pada papamu, begini cara kasih taunya. Saudara, Yakub dalam usia sudah lumayan tinggi itu terima kabar anak kesayangan bapak mati dimakan binatang buas. Saudara, itu pasti jadi pikiran Yusuf, papa saya bisa hidup gak masih? Dijebloskan dalam penjara padahal kerja jujur dan baik ya. Yusuf bisa menyimpulkan hidupnya, kisah hidupku adalah kasihanlah diriku. Kasihan sekali. Karena aku ini korban. Korban iri hati kakak-kakakku, korban hawa nafsu majikan perempuanku, dan korban daripada ketakutan majikan priaku yang gak berani berdiri demi kebenaran meskipun dia tahu istrinya salah. Aku victim, aku korban perlakuan orang kepada saya. Dia bisa merajut hidupnya seperti itu. Tapi kita gak akan baca Kejadian 50 kalau Yusuf memutuskan hidup di dalam kepahitan masa lalu. Saudara sekalian, Yusuf tidak mau dikuasai oleh kepahitan masa lalu karena dia tahu Tuhan sedang menuliskan kisah hidupnya. Dan kita melihat sampailah kita tadi kepada Kejadian pasal 50. Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa sekali. Maka bagaimana rahasianya Yusuf tidak menjadi seorang yang pahit, bitter, tidak menjadi seorang yang terjebak masa lalu, saudara sekalian, tetapi justru menjadi seorang yang lebih dipakai Tuhan, lebih sesuai rencana Tuhan. Kuncinya adalah cara pandang, saudara sekalian ya. Yusuf melihat dari sudut pandang Tuhan bahwa dia sedang menuliskan kisah hidupku, dia belum kasih titik, aku gak boleh berhentiin. Banyak orang kasih titik, Tuhan belum kasih titik. Tuhan masih nulis, masih ngomong, dia kasih titik, selesai, tutup buku. Hidup saya memang seperti ini. Saudara, you have a sacred story, dan Tuhan lagi tulis kisah itu. Jangan kasih titik di mana Tuhan masih tulis, dan jangan tutup buku di mana buku itu masih terbuka. Itu yang Yusuf lakukan. Dia tidak menutup buku, dia tetap melihat bagaimana Tuhan menuliskan. Kamu mereka-rekanya untuk kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Kisah Tuhan menang atas kisah manusia. Itu kerinduan kita. You have a sacred story, gak cuma story saudara sekalian ya, tapi kisah yang kudus karena Tuhan yang menuliskannya. Nah, belajar dari Yusuf bagaimana kita meskipun diperlakukan buruk di masa lalu seperti apa, dikata-katain, tapi kita boleh seperti Yusuf tetap hidup dalam rencana Tuhan, gak terjebak di masa lalu, bahkan semakin serupa dengan Kristus. Saudara, yang pertama kita belajar dari Yusuf, lihatlah gambaran yang besar atau big picture. See the big picture, jangan lihat kecil-kecil. Saudara, maksudnya apa? Kalau kita melihat diri kita hanya sebagai korban, saya ditipu loh, saya dimakan orang, saya dibohongin, saya difitnah, saya dikucilkan, saya diperlakukan gak adil. Kalau kita hanya melihat diri kita dalam posisi pasif sebagai korban, kita gak bisa melihat gambaran keseluruhan bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Saudara-saudara Yusuf di ayat yang kita tidak baca tadi ya, ayat 15 berkata begini. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara-saudara bayangkan, mereka sudah menjual Yusuf di masa lalu. Mereka bohongin Yakub, bilang Yusuf sudah mati, bapak gak usah harap lagi dia balik karena dia sudah mati makan binatang buas. Saudara bayangkan, sekarang setelah Yakub mati, mereka masih curiga pada Yusuf. Meskipun kita bisa mengerti karena mereka ada kesalahan. Orang kalau salah jadi takut. Kalau gak salah gak usah takut. Betul saudara sekalian, orang kalau takut pasti ada salahnya. Tapi mereka ngomong kalimat boleh jadi Yusuf akan dendam membalaskan sepenuhnya kepada kita. Berarti mereka mencurigai Yusuf kan. Sudah dikasih makan di Mesir sama Yusuf, masih mencurigai. Lalu ayat 17 saudara sekalian, mereka ngarang cerita.
Sebab beginilah kamu katakan kepada Yusuf. Maksudnya Yakub sebelum meninggal titip pesan pada mereka, sampaikan pada Yusuf ya, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara, yang betul aja, Yakub dan Yusuf sangat dekat. Kalau Yakub mau sampaikan pesan, kenapa lewat mereka? Ya, anak Yusuf Efraim, Manase diberkati oleh Yakub. Kalau Yakub mau bilang ampuni saudara-saudaramu, langsung ngomong ke telinga Yusuf. Kenapa lewat perantaran saudara-saudara? Menurut saya mereka mengarang cerita. Karena tidak perlu Yakub menyampaikan berita ini lewat mereka kepada Yusuf. Yakub sangat sayang sama Yusuf, memberkati kedua anak Yusuf. Di situ Yakub bisa ngomong, Yusuf, jangan balas dendam sama saudara-saudara ya. Kenapa mereka harus mengarang cerita, saudara sekalian? Karena mereka ketakutan. Jadi mereka ini sudah mencurigai Yusuf, mereka berbohong lagi, saudara sekalian ya. Mereka mengarang cerita yang berlebihan, banyak bunganya begitu kan. Tetapi apa respon Yusuf ketika dia dicurigai dan dibohongi? Saudara, saya bisa bayangkan ya, Yusuf pasti keingat, ini kan yang jual saya dulu ya. Yang jual saya, lapor ke papa saya udah mati ya. Sekarang curigain saya, sekarang mau akal-akalan lagi bilang papa ngomong lewat mereka kepada saya, jangan balas dendam kepada mereka. Saudara sekalian, Yusuf dengan kuasa di Mesir bisa menghukum mereka. Meskipun dia berkali-kali dalam hidupnya dituduh, dijual, dicurigai, dibohongi. Biasa orang kalau disakiti cenderung menyakiti. Saudara sekalian, orang yang kalau tidak hati-hati, ketika dia banyak disakiti, dia menyakiti. Kakak kelas seringkali menindas adik kelas dulu. Kenapa? Kita akan tindas adik kelas. Kenapa? Dulu waktu kita adik kelas juga dipelonco. Betul saudara sekalian? Karena mereka dulu dipelonco, mereka disiksa, ditindas, mereka menyiksa adik kelas mereka. Biar tahu rasa sakitnya. Orang yang disakiti, kalau tidak hati-hati, sangat suka menyakiti. Karena dia merasa impas di situ. Nah, itu adalah dari si jahat, saudara sekalian ya. Jadi kalau kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kita mesti tanya, adakah aku sebetulnya terluka sampai aku rela melukai orang lain? Saudara, kenapa itu gak terjadi pada Yusuf? Kalau orang seperti Yusuf punya kuasa. Kalau ada orang mau jadi pemimpin ya saudara sekalian ya, pengadilan gak berani loh periksa dia. Saudara mengerti kenapa ya? Kalau dia punya kuasa, berbahaya sekali. Dan Yusuf punya kuasa sekarang. Dan dia sudah disakiti, dia sudah dikhianati, dia dicurigai, bahkan dia dibohongi. Dan dia pernah difitnah. Apa susahnya buat Yusuf tinggal satu kalimat kepada pengawal, penjarakan mereka. Dan kurangi makanannya dari 3 jadi 1 kali sehari. Saya mau lihat berapa kurus mereka. Saudara, bisa sekali Yusuf membuktikan dirinya, saya punya kuasa kok. Tetapi tidak dia lakukan. Bahkan saudara sekalian ya, Yusuf berkata kalimat yang indah, kamu mereka-reka yang jahat untuk aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Kenapa Yusuf bisa mengampuni mereka? Karena he sees the big picture. Ini rencana Tuhan. Yusuf tidak melihat secara kecil. Kalau dia melihat secara kecil dari sudut pandang manusia, dia hanya melihat aku kecil kan ya. Aku dijual, aku difitnah, aku dituduh, aku dicurigai, aku dimanfaatkan, aku marah, aku pahit, aku dendam. Itu sempit sekali. Dan itu menimbulkan balas dendam dan kepahitan. Tapi Yusuf melihat big picture. Tuhan, kamu mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Tuhan Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Saudara, mari kita melihat dari big picture. Mungkin kita sudah disakiti di masa lalu. Mungkin kita sudah dikhianati. Mungkin kehidupan kita berubah karena kita dibohongi atau ditipu oleh orang lain. Tetapi mari kita lihat big picture. Keluar dari diri aku, melihat kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan? See the big picture. Saudara, kalau kita naik pesawat, saudara pernah lihat ya, kalau dari pesawat lihat ke bawah itu ada mobil jalan begitu ya. Mobil itu kelihatannya pelan sekali ya. Padahal yang di darat itu sudah nyetirnya kencang sekali kan. Klakson-klakson kan. Tapi dari atas kita lihat seperti seekor semut yang jalannya pelan sekali. Itulah perspektif, perbedaan perspektif. Orang kalau melihat dari darat, lihat hanya mobil di depannya. Apalagi truk depannya kan hanya ketutupan. Hanya bisa lihat segitu. Tapi orang kalau lihat dari pesawat bisa lihat keseluruhan, the big picture.
Orang tahu dari mana ke mana. Saudara, ketika suami istri ada perselisihan atau konflik, kenapa ada yang bisa diredam, ada yang bisa jadi besar? Kalau yang jadi fokus terus-menerus satu masalah itu, lama-lama masalah kecil pun jadi besar. Dan lupa big picture apa? This is marriage. Ini pernikahan. Apa tujuan Tuhan buat pernikahan? Supaya makin sabar, makin mengampuni, makin bertumbuh. Jadi kalau konflik orang lupa big picture, fokus pada hal yang kecil, sulit sekali rumah tangga itu berdamai. Tetapi kalau orang mengalami masalah apapun, dia ingat this is marriage yang Tuhan kasih, kita harus jaga. Itu berbeda. Tiba-tiba masalah yang besar tidak sebesar tadi, saudara sekalian ya, kelihatan sangat-sangat tidak terlalu signifikan. Yesus pernah berkata begini, mengapa kamu melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di matamu kamu abaikan? Saudara tahu nggak selumbar itu apa? Saudara pernah tahu orang itu menyerut kayu? Saudara tahu ada serutannya ya, ambil satu, itu selumbar. Kenapa kamu bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok, saudara tahu balok lah ya, balok sebelum diserut kan ya, itu di mata kita kata Yesus. Kenapa bisa melihat selumbar yang begitu kecil di mata orang lain? Memang begitulah sudut pandang kita, selalu sukanya lihat detil. Memang kalau di dalam perencanaan acara bagus detil ya, jangan sampai lupa. Tapi di dalam hidup kita ini saudara sekalian, kita kadang-kadang tidak bisa melihat terlalu detil. Karena jadi salah sudut pandang kalau kita melihat terlalu detil. Kita perlu menggunakan lensa yang berbeda. Lensa Tuhan, saudara sekalian, lensa Tuhan adalah teleskop. Planet yang besar, Venus, Jupiter, dilihat dengan teleskop, kelihatan ya. Bisa kelihatan seperti ini saudara sekalian ya. Setangan saya begini ya, teleskopan segitu ya. Tapi seringkali lensa manusia bukan teleskop. Apa? Mikroskop. Bakteri yang kecil diperbesar 100.000 kali saudara sekalian. Sampai begitu besar. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita bisa melihat masalah itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan menulis kisah hidup kita. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata mikroskop, maka kita hanya melihat satu hal itu terus menerus. Aku disakiti, aku disakiti, aku disakiti. Cuma itu aja. Tidak bisa lagi maju kisahnya. Yusuf melihat Tuhan sedang menulis kisah hidupnya, bahkan melalui peristiwa yang sangat menyakitkan. Saudara sekalian, seringkali orang berkata kasar, membela diri, menyerang orang lain, karena dia terluka sebetulnya. Dia tidak izinkan Tuhan menyembuhkan lukanya, sehingga dia tidak bisa mengampuni dan berkata lembut pada orang lain. Dia kasar pada orang lain. He's a wounded person. Dia orang terluka. Karena itu biarlah Tuhan boleh menyembuhkan kita, menuliskan kembali kisah kita, saudara sekalian, melewati air mata dan kepahitan menuju suatu yang manis sesuai dengan rencananya. Dan caranya adalah mari kita melihat secara big picture ya, secara keseluruhan. Sehingga Yusuf mengatakan kamu memang mereka-reka yang jahat, tapi tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan, untuk tujuannya yang mulia. Itu sebabnya ketika ada masalah terjadi dan sakit hati muncul karena memori kita hidup lagi. Aduh, saya masih ingat saya dulu ya dipermalukan depan umum. Aduh, saya masih ingat saya dibohongi loh. Ketika itu muncul, see the big picture saudara sekalian ya. Ingat Tuhan sudah pakai itu untuk menuliskan kisah yang indah dalam hidup kita. Jangan kita putuskan kisah Tuhan yang tulis ini, kisah yang kudus ini. Kita tanya apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kepahitan itu. Apa yang Tuhan sudah lakukan dan berikan kepada saya melalui pelajaran di masa lalu itu. Dan apa yang sedang dia bentuk saya. Dia sedang menulis kisah kita ini, kisah hidup kita. Supaya bagaimana saya lebih serupa dengan Kristus. Maka kita melihat masalah sebagai bagian dari bigger picture, yaitu rencana Tuhan. Dan ini akan menolong kita tetap sabar dan bersandar pada Tuhan. Tidak perlu kita menyakiti hanya karena kita sudah disakiti. Gak perlu kita melukai hanya karena kita pernah dilukai. Gak perlu kita kasar sama orang hanya karena kita dulu dikasarin oleh orang. Karena Tuhan sedang menulis kisah hidup kita. Yang kedua saudara sekalian, kita belajar di dalam Tuhan menuliskan kisah kita ini dengan cara pandang yang bagaimana? Dengan melihat ke depan bukan ke belakang. Saudara, semua yang terjadi di masa lalu adalah bagian pembentukan untuk masa depan. Karena itu kita tidak boleh nyangkut di masa lalu.
Tentu Tuhan memakai masa lalu kita, menggunakannya untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, menuliskan kisah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tapi kita nggak boleh terjebak dan nyangkut di masa lalu. Kita harus terus bergerak. Saudara, Yusuf luar biasa sekali. Dia ingat apa? Kenapa dia bisa mengampuni? Karena dia lihat ke depan apa itu? Penggenapan janji Tuhan pada Abraham. Saudara pikir sebentar. Tuhan berjanji pada Abraham, bukan hanya tanah, tapi keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Bagaimana caranya? Abraham sudah 100 tahun, baru punya satu anak. Ketika dia mati, mungkin hanya lihat menantu begitu ya. Cucu berapa kita nggak tahu. Tapi jauh dari bintang di langit dan pasir di laut. Tapi Yusuf ingat janji Tuhan itu. Dan Yusuf bilang, di mana tempat bangsa ini Israel bisa jadi bangsa yang besar, makan dengan nyaman, kemudian hidup tanpa diganggu. Jadi Mesir dong. Siapa yang bisa menjamin? Saya. Kak Yusuf langsung tahu. Kenapa Tuhan izinkan lewat lika-liku itu? Saya dijual, papa sedih sekali, saya dikerja, Tuhan kasih kerjaan yang baik, majikan baik, istrinya kayak begitu, saya jeblosin ke penjara, Tuhan kasih juru minuman yang baik, kemudian laporkan yang baik pada Firaun, sampai saya diangkat jadi orang kedua. Oh, sekarang saya mengerti. Ini rencana Tuhan janji pada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Ternyata lokasi Israel jadi bangsa besar tuh di Mesir. Beranak cucu di situ dengan makanan yang terus dijamin dan security yang dijamin lewat seorang Yusuf, orang kedua terkuat di Mesir. Sekarang Yusuf berkata, I know. Saya tahu ini ada masa depannya. Saya tahu kenapa Tuhan kerjakan itu, kenapa Tuhan izinkan saya dijual, dipisahkan dari papa yang sangat sayang pada saya bertahun-tahun. Now I know. Saudara, Yusuf dengan kuasa di tangannya tidak melampiaskan kemarahan kepahitannya kepada saudara-saudaranya. Kamu sudah pisahkan saya sama papa sampai papa meninggal, saya rugi berapa puluh tahun ya. Kamu jual sampai saya itu jauh dari papa. Gara-gara kelaparan aja maka sekarang ketemu. Sekarang saya akan balas kepada kamu. Saudara, Yusuf tidak gunakan kuasa itu sama sekali. Karena dia lihat ke depan, dia lihat penggenapan janji Tuhan. Tuhan punya rencana untuk saya, melalui saya, untuk bangsa Israel. Karena itu saya bagian dari kisahnya dan dia sedang menuliskan kisah dalam hidup saya. Saudara, ada suatu hal yang indah ya di Kejadian 50. Saudara tahu ketika Yakub meninggal, seluruh Mesir menangisi. Bayangkan. Ini papa Yusuf ya. Bukan Yusufnya loh saudara sekalian ya. Papanya Yusuf, Yakub ketika meninggal, seluruh bangsa Mesir berkabung 70 hari. 70 hari. Kalau Firaun, Raja Mesir meninggal, berapa hari berkabungnya? 72 hari. Cuman beda 2 hari saudara sekalian. Betapa dimuliakannya Yusuf dan keluarganya di Mesir. Kalau bukan dari Tuhan, Yusuf bilang, tidak mungkin. Masa saya masih mau dendam? Masa saya masih buta melihat ini tangan Tuhan? Masih ingat-ingat dulu waktu kecil mereka iri hati sama saya. Ya mereka ngomongin saya di belakang, jelek-jelekin. Masa masih ingat perkara begitu? Memang perkara gitu gak bisa lupa saudara sekalian ya. Tetapi apakah masih stuck dan nyangkut di sana? Tidak boleh. Tuhan mengangkat kita begitu rupa saudara sekalian ya. Dari kegelapan, dari masa lalu, dari duka cita, dari air mata. Masa kita mau nyangkut di sana lagi? Saudara, ada seorang masuk ke restoran untuk makan. Dia pesan makanan seperti biasa, dia menikmati makanannya. Setelah dia pesan, dia mulai menikmati, tiba-tiba hatinya berubah. Kenapa? Di seberang sana dia lihat duduk musuhnya, saudara sekalian. Sedang makan bersama istri dan anak-anaknya. Aduh, dia bilang, saya gak enak nih hatinya nih. Dari makanan favorit yang saya biasa suka, sekarang jadi saya gak bisa makan. Saudara, dia sulit sekali karena udah keburu pesan dan sudah keburu makan. Kalau tiba-tiba dia pergi, wah bagaimana rasanya ya. Tapi selama dia makan dia menderita sekali. Kenapa? Dia ingat itu ya, orang di seberang meja itu ya. Dulu menipu dia, dulu memakan uang dia saudara sekalian ya. Dia ingat sekali. Wah, dia sakit hati makan sambil sakit begitu kan. Saudara, orang sudah keluar uang ya, masuk restoran sakit hati, gak nikmati makannya ya. Kenapa? Keingat masa lalu. Karena memang masa lalu datang ke masa sekarang. Ketika orang itu muncul, masa lalu hidup lagi. My past has come back. Tuh orangnya. Saudara, tiba-tiba lagi dia makan, menyelesaikan makanannya, terdengar kegaduhan dari meja musuhnya itu. Ribut suami istri saudara sekalian ya. Wah, langsung dia bersyukur sekali dalam hatinya. Tuhan tahu, Tuhan menghibur saya. Tahu rasa itu mereka ya.
Sana berantem, lebih keras lagi berantem suami istri. Berantemnya soal apa saudara sekalian? Lupa bawa dompet untuk bayar makanan. Lebih senang lagi dia. Bukan hanya mereka berantem, mereka dipermalukan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, wah dia merasa dendamnya terpuaskan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus menyentuh hatinya. Tuhan bicara firman ya dalam hatinya. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Wah ini di restoran nih, makanan minum, ayatnya pas benar begitu kan. Ini pasti Tuhan bicara. Berubah hatinya saudara kan, lembut dia. Luluh dia saudara sekalian ya. Akhirnya dia datang ke kasir, yang mengatakan, ini untuk bayarin makanan di meja itu. Dia pergi. Saudara sekalian, musuhnya itu tahu dia itu ada di seberangnya, tapi musuhnya gak peduli kok. Dia udah makan dengan keluarga. Tapi setelah dia tahu, kemudian pegawai berkata kepada dia, Pak, Bu, soal biaya gak usah dipusingkan. Silakan dinikmati makanannya. Sudah dibayar lunas oleh Bapak yang tadi barusan keluar. Saudara sekalian, luar biasa. Secara kemanusiaan dia senang sekali melihat keluarga itu berantem. Kalau bisa cerai sekalian. Gara-gara makanan lupa bawa dompet ke restoran. Ya, itu kedagingan ya, tapi Roh Kudus ya. Kalau orang itu orang itu adalah orang Kristen, dia ada Roh Kudus ya, ada manusia baru, Roh Kudus menguasai, mengalahkan kedagingannya. Kamu nggak boleh begitu dong. Justru kalau musuhmu lapar kasih makan, bayarin dong. Bukan berarti kalau saudara bayarin orang dia musuh saudara, bukan ya. Tetapi kalau dia haus, berikan dia minum. Saudara, Yusuf bilang apa di ayat 21? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Wah, dia nyakitin saya kasih makan dia seumur hidup loh. Dan saya kasih makan anak-anaknya dan cucunya. Israel di Mesir itu saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf maksudnya, tidak kerja selama di Mesir. Menikmati uang pensiunan gratis dari Yusuf. Saudara sekalian, Yusuf sebetulnya jangan kasih gitu gampang ya. Ini kan sudah banyak berbuat kesalahan. Tapi itulah hati Yusuf. Aku akan menanggung. Nanggungnya dari mana? Dari gaji Yusuf. Dia kan bukan Firaun pemilik Mesir. Dia kan digaji saudara sekalian. Tetapi mungkin digaji begitu rupa, dia katakan aku menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saudara sekalian, luar biasa. Sebetulnya Yusuf berkata, kalian sudah saya ampuni ya, tapi mulai sekarang kerja. Kalian dan anak-anak kalian juga mesti kerja. Kan bisa begitu. Tapi Yusuf mengatakan aku menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, Yusuf berkata satu kalimat yang luar biasa. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara, Yusuf melihat rencana Tuhan. Dia bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan, dengan kata lain Yusuf mengatakan, tapi saya hamba Tuhan, utusan Tuhan. Kalian tuh bisa diberkati begini karena Tuhan. Tuhan bekerja melalui saya. Saya tidak akan membalas kesalahanmu karena saya bukan Tuhan. Maka yang ketiga saudara sekalian, kita harus melihat diri kita dan ingat bahwa kita ini hamba, bukan Tuhan. Ya, kalau kita lupa bahwa kita adalah hamba, kita tanpa sadar sedang bermain peranan seperti Tuhan. Mau balas, Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku. Aku akan membalas. Jangan menghakimi, karena hakimnya adalah Tuhan. Tuhan pasti menghakimi. Saudara sekalian, kalau kita ingat kita hamba, kita tidak mungkin balas. Kenapa? Kita tahu itu hak Tuhan. Pembalasan adalah hakku. Kalau kita ingat kita hamba, kita tidak mungkin menghakimi. Kenapa? Karena Tuhan adalah hakim. Kita hanyalah saksi. Kita menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan menghakimi, karena Tuhan adalah hakim. Kalau dalam pengadilan, Tuhan di sini hakim, saudara saksi di sana. Ya, jadi posisi kita di sana bukan di sini. Ini hakim, posisi Tuhan yang ngetok palu. Kita witness. Dan Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku. Gak ada di antara kita ditunjuk jadi hakim. Karena itu Yusuf ingat hal ini. Dia tidak membalas saudara sekalian ya. Dia tidak membalas, kenapa? Memang kamu mereka-reka yang jahat untuk aku. Tapi kan Tuhan adalah hakim. Tuhan tahu semuanya. Panggilan kita adalah menjadi hamba Kristus. Memancarkan kasih, rahmat, pengampunan Tuhan kepada sesama. Saudara sekalian, menghakimi dan membalas itu Tuhan punya hak. Dan Tuhan akan eksekusi hak itu. Tenang aja saudara sekalian ya. Tuhan pasti akan mengeksekusi itu. Allah kita Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat.
keadilannya tidak pernah tidak datang. Pasti datang tepat pada waktunya. Tapi itu hak dia, bukan hak kita. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka itu standar kita sebagai pengikut Kristus jauh lebih tinggi ya, dari sekedar tidak membalas. Kita belajar mengampuni dari hati. Saudara, kuncinya itu bagaimana? Melihat seperti Kristus. Saudara, Yusuf melihat mereka dengan mata Tuhan tuh gimana? Kasihan, ini pengungsi kelaparan. Mereka kenapa bisa ke Mesir? Karena kelaparan. Betul saudara sekalian, mereka lari ke Mesir karena kelaparan. Yusuf gak melihat mereka sebagai ini pelaku kejahatan kepada saya dulu nih. Ini yang dulu menjual saya nih. Ya, dan ini orang-orang yang mengubah hidup saya menjadi sangat-sangat pahit sekali ya, melewati masa-masa yang sangat sulit sekali pisah dari papa saya. Yusuf tidak lihat itu. Yusuf lihat mereka sebagai apa? Jiwa-jiwa yang Tuhan telah tetapkan ya, untuk menjadi cikal bakal bangsa Israel, nenek moyang Israel, dan jiwa-jiwa yang lagi lari dari kelaparan. Ada belas kasihan di situ. Saudara sekalian, sebetulnya orang yang melukai kita sangat-sangat terluka. Cuma dia tidak tahu sehingga dia menjadi bodoh. Yang dia perlukan bukan pembalasan, Tuhan akan kasih itu. Yang dia perlukan doa dan belas kasihan. Dan pelayanan kita ini Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya ya. Sebagai hamba kita melayani. Bagaimana caranya? Sekali lagi, cara pandang saudara sekalian. Tuhan sedang menuliskan kisah hidup yang begitu indah dalam hidup kita. Melalui gunung dan lembah. Melalui saat-saat indah, melalui saat-saat pahit dan sukar. Tuhan sedang menuliskan. Tetapi cara pandang kita bagaimana supaya kita jangan menghambat, melainkan kita ikut dalam rencana Tuhan ini. Yang pertama tadi ya, lihat the big picture ya. Lihat rencana Tuhan. Memang kita sakit hati tapi jangan lihat detil-detil. Lihat the big picture saudara sekalian. Itu hanya sebagian kecil dari seluruh hidup kita. Jangan mau dikuasai oleh false narratives ya. Narasi-narasi yang salah. Aku adalah kata-kata orang kepadaku. No. Kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita, bukan apa yang orang katakan tentang kita ya. Orang mungkin menyebut kita tidak pandai, orang menyebut kita ini lamban, orang menyebut kita apa, tapi apa yang Tuhan sebut kita itu paling penting. Lihat big picture. Yang kedua, lihat ke depan, saudara, bukan lihat ke belakang. Tuhan sedang menggenapi rencananya, sedang menuliskan kisah kita. Dia belum selesai. Marilah kita ikut dia terus lihat ke depan, bukan terus nyangkut di belakang dan memberikan titik di mana Tuhan masih kasih koma dan masih menulis. Dan lihat diri sebagai hamba Tuhan. Ada tugas kita, ada kewajiban kita, ada hak kita. Tapi ada yang bukan hak kita dan ada yang bukan kewajiban kita. Membalas, menghakimi bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Mengasihi, mengampuni, mendoakan, berbelas kasihan, itu tugas dan kewajiban kita. Saudara sekalian, Tuhan sanggup mengubah hal yang pahit menjadi manis dalam rencananya. Tuhan sedang menuliskan kisah hidup kita masing-masing. Melewati banyak hal yang tidak enak, tetapi berakhir dengan manis karena Tuhan menuntun kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, saya harapkan kita tetap mengingat kita dalam si movement ya, dalam pergerakan menjadi serupa dengan Kristus, Christ-like movement. Kita sedang diproses, dan proses itu tidak smooth. Itu melewati hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang pahit yang sudah terjadi pada kita, yang bisa terjadi juga di masa depan. Tetapi kita harus ingat, you have a sacred story. Kita sudah ditebus, sudah dikuduskan. Sehingga kisah hidup kita ini, kisah yang kudus. Sehingga air mata akan menjadi mata air kehidupan. Yang pahit akan menjadi yang manis. Apa yang tadinya menghancurkan, membuat kita menjadi sedih, bisa menjadi sumber sukacita kita. Karena Tuhan sedang menuliskan kisah kita. Mari kita mengaplikasikan prinsip you have a sacred story ini dengan cara pandang seperti Yusuf tadi. See the big picture, lihat ke depan, dan ingat diri sebagai hamba. Dengan praktek disiplin rohani. Saudara sekalian, saya ingin kita melakukan 5 hal ya. Di dalam secara individu, nanti dalam kelompok kita bicara lebih detail lagi. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita harus connect dengan Tuhan. Ingat, false narratives muncul karena gak ada Tuhan di situ. Aku adalah perlakuan orang kepadaku. Oh, aku tidak dipengaruhi masa laluku. Gak ada Tuhan di situ. Mari kita connect sama Tuhan lagi. Mari kita bawa Tuhan masuk ke dalam hidup kita lagi. Dan cara pandang kita. Ingat masa-masa manis, momen-momen intim bersama Tuhan. Baik itu kegiatan rohani, saudara dapat berkat dari khotbah, dari pujian, dari kesaksian, atau saat-saat bahkan mungkin liburan.
di mana saudara merasa sangat dekat dengan Tuhan atau retreat atau apapun juga, ingat, reconnect sama Tuhan ya. Saudara sekalian. Yang kedua, ingat pengalaman masa lalu kita sendiri. Pasti kita ada pengalaman bukan hanya yang baik tapi yang pahit juga. Pasti ada. Ya. Kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Ingat semua itu, ya. Tetapi mari kita juga bertanya, di dalam saya masih mengingat peristiwa yang pahit itu, apakah ada false narrative yang saya internalisasikan bertahun-tahun? Apakah saya merasa bahwa saya ini seperti yang orang ngomong, saya ini bodoh, saya ini kurang pandai, saya ini lamban, saya ini tidak cantik, tidak. Apakah ada yaitu menjebak kita, false narratives? Atau apakah selama ini kita masih berpura-pura? Enggak ada, saya nggak mau mikir, nggak pengaruh kok, begitu kan? Itu dua yang harus kita hindari. Dalam disiplin rohani, mari kita expose false narratives itu, mari kita taklukkan, kita buang. Berikutnya saudara sekalian, ingat ya, bagaimana Tuhan Yesus sedang menebus kisah hidup kita. Jesus redeems our story. Tuhan menggunakan apa yang jahat, termasuk bukan hanya yang baik tapi apa yang jahat, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi namanya. Kamu mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Tuhan sedang menebus kisah kita seperti Dia menebus kisah Yusuf. Sudah sampai di tahap yang keempat, saudara beranikan diri menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah menuliskan ulang kisah hidup kita. Retell the story. Biar orang juga boleh tahu, kalau kamu bisa diangkat oleh Tuhan dari kepahitan, dari kegelapan sampai kepada hidup yang manis seperti sekarang ini, Tuhan menuliskan ulang, maka saya juga mau belajar. Retell your story. Ceritakan kembali saudara sekalian ya. Saksikan ini kepada orang-orang sekitar kita. Biarlah melalui si movement ini kita ingat kita dalam perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu berarti mengizinkan Tuhan menulis ulang kisah hidup kita. Sekalipun melewati kepahitan, Tuhan terus menulis sampai akhirnya mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang manis, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan beranikan diri bersaksi bagaimana Tuhan sudah menuliskan ulang menebus kisah hidup kita. Biarlah setiap kita boleh sungguh memiliki sebuah kisah yang kudus, sacred story.